Pembangunan apiari dan kandang baru di Pam Zupardi part 2. Hari ini sebenarnya aku lagi bingung banget soal kelanjutan pembangunan apiari dan kandang baru di Pam Zupardi nih. Karena di sini tuh aku pengen banget bangun kandang dan apiari yang lebih besar, tapi terhalang dengan adanya apiari mini ini. Sebenarnya apiari mini ini tuh bisa banget untuk dipindahin, tapi aku takut para penghuni apiari mini aku ini nanti yang gak bisa menerima. Karena di sini tuh indukan burung tekukur aku udah mengerami lagi. Aku takut banget kalau misalnya nanti apiarinya dipindahin, dia malah ngerasa keganggu dan gak mau mengerami dan mengurus anaknya lagi. Ini coba aku cek ya, kira-kira telur yang dierami indukan tekukurnya udah menetas atau belum nih. Dan pas aku cek, aku kaget banget dong. Karena ini tuh kita dapat momen pas anakan tekukurnya lagi berusaha keluar dari dalam telurnya. Tuh kalian bisa lihat, aduh gemoy banget gak sih? Ini baru pertama kali aku lihat secara langsung momen kayak gini, Masya Allah. Ini adalah proses perjuangan seekor baby tekukur untuk menetas dari telurnya. Ini kita bantu sedikit gak apa-apa ya, karena memang dia ini sebenarnya udah menetas, tapi kepalanya kesusahan keluar dari cangkang telurnya. Ini karena anakan tekukurnya udah berhasil menetas, jadi sekarang langsung kita kasih lagi ke indukannya. Tenang aja, insya Allah indukannya bakalan tetap mau ngerawat anaknya kok, karena dia udah kenal aku, jadi nggak bakalan masalah kalau misalnya anaknya aku ambil dan aku pegang-pegang. Jujur di sini aku makin bingung apakah apiari mini ini bakalan aman atau tidak kalau misalnya kita pindahin, karena di apiari mini ini juga ada indukan burung merpati aku yang lagi mengerami telurnya. Satu sisi sebenarnya aku pengen banget pindahin apiarinya agar aku bisa mendapatkan lahan yang lebih luas untuk membangun apiari atau kandang baru yang lebih besar. Tapi aku takut kalau misalnya apiarinya dipindahin, burung-burung penghuni apiarinya malah merasa terganggu dan jadi stres. Setelah aku pikirin kurang lebih 2 hari, akhirnya hari ini aku memutuskan untuk pindahin aja apiari mininya. Aku pindahinnya sebenarnya nggak jauh-jauh sih. Ini jarak pemindahannya cuma beberapa meter aja sih, tapi ya proses pemindahannya nanti yang ribet. Nah ini pertama, sebelum apiarinya dipindahin, kita tangkapin dan amanin dulu burung-burung penghuni apiarinya. Di sini aku udah siapin kandang untuk jadi tempat tinggal sementara buat burung-burungnya selama nanti proses pemindahan apiarinya. Ini pertama kita tangkap dulu indukan burung tekukur aku yang baru aja punya anak 2 hari yang lalu. Ini kita harus pelan-pelan ya, karena dia lagi mengerami anaknya. Dia dan anak-anaknya harus kita amanin duluan dan kita kasih kandang sementara yang nyaman agar dia tidak stres dan tetap mau merawat anak-anaknya sampai proses pemindahan apiari nanti selesai. Jujur sebenarnya ini tindakan beresiko banget, karena bisa aja kalau dia dipindah-pindahin kayak gini, dia nanti nggak bakalan mau lagi merawat anaknya. Tapi aku yakin kalau karakter indukan tekukur aku ini tuh udah jinak, jadi semoga aja dia bakalan tetap mau merawat anaknya. Ini alhamdulillah walaupun dipindahin, dia tetap mau merawat anak-anaknya di kandang sementaranya ini, dan jujur aku senang dan lega banget sih ngeliat ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk tangkap 2 ekor indukan lovebird aku ini nih, mumpung mereka lagi ada di dalam glodok, jadi bisa lebih mudah. Ini pertama aku tutup dulu glodoknya dan langsung aku angkat deh, terus dimasukin ke kandang. Ini mereka agak susah keluar dari glodoknya untuk masuk ke kandang ya, jadi kita harus sabar. Dan ini dia mereka udah keluar dari glodoknya dan udah masuk di kandang. Dan sekarang aku lanjut buat tangkap semua burung-burung yang ada di apiari. Semuanya bakalan ditangkap tanpa terkecuali ya. Kalau ini sekarang kita udah bisa barbar nih buat nangkapnya biar lebih cepat gitu. Sebenarnya ini tuh proses nangkap burungnya lama banget ya, karena mereka susah banget buat ditangkap. Setiap mau ditangkap mereka selalu menghindar gitu. Tapi ini kita skip aja ya proses penangkapan semua burungnya, karena makan waktu yang lama banget. Ini akhirnya kita udah dapat burung yang terakhir. Burung yang terakhir kita dapat dan yang paling liar itu tuh burung terucukan. Nah ini dia semua burung-burungnya yang udah kita pindahin ke kandang sementara. Ada 4 ekor lovebird yang kita bikin di 2 kandang. Dan biar lebih menghemat tempat, di kandang biru ini tuh aku isi lebih banyak burung yang insya Allah nggak bakalan berantem. Contohnya seperti tekukur, perkutut, kutulang emas, dan juga terucukan. Ini semua burung-burungnya kita bikin di tempat yang aman ya, sampai proses pemindahan apiarinya selesai. Ini proses pemindahan apiarinya kita usahain banget harus selesai hari ini, agar burung-burung yang ada di kandang sementara tidak stres karena terlalu lama dikurung. Ini sebelum apiarinya diangkat, kita gali dulu bagian bawah apiarinya agar tidak ada lagi tiang yang ketanam biar bisa diangkat. Oke, ini sebelum apiarinya dipindahin, kita tebangin juga pohon-pohon yang ada di dalam apiarinya biar mindahinnya lebih mudah. Ini tuh pohon murbe ya, kemarin aku tanam masih kecil banget, tapi sekarang udah gede banget dan dia juga udah tembus keluar apiari. Menurut aku pohon murbe ini tuh cocok banget ya untuk ditanam di dalam apiari, karena dia tuh perawatannya nggak susah dan dia juga tumbuhnya cepat banget. Apalagi tuh buahnya bisa dijadiin makanan burung. Burung-burung yang ada di dalam apiari ini tuh suka banget makan buah murbe. Buah pohon murbe aku ini tuh juga selalu lebat gitu, dan sebenarnya aku ngerasa sayang sih kalau pohon murbe ini ditebang. Tapi kan ini kita nebangnya nggak tanpa alasan juga, jadi nggak apa-apa lah ya, nanti juga bisa kita tanam lagi kok. Soalnya kalau ini tuh nggak ditebang, apiarinya nanti nggak bakalan bisa dipindahin, karena pohon
pohon murbenya tuh udah nyangkut di atap apiarinya. Ini kemarin aku udah tebang duluan ranting-ranting pohon murbe yang menembus atap apiari. Dan ini tuh buahnya banyak banget tahu. Karena kalau di atas atap apiari kayak gini kan burung-burung yang ada di dalam apiari tuh nggak bisa ngejangkau buat ngambil buahnya. Tapi ini tuh kebetulan buahnya nggak ada yang mateng. Kalau masih hijau-hijau kayak gini tuh biasanya nggak enak, itu bakalan asem banget. Oh ya, ini juga kemarin agar kita mendapatkan tempat baru untuk naruh apiarinya, kita terpaksa untuk menebang pohon mangga yang ada di polybag ini. Pohon jambu yang ada di dalam pot juga tadinya mau kita pindahin, tapi ternyata akarnya udah menyatu dengan tanah. Dan aku mikir kayaknya pohon jambu ini tuh bagus untuk kita jadiin tanaman di dalam apiari. Makanya ini dipangkas saja pohon jambunya. Nah, sekarang waktunya kita untuk pindahin apiari mininya. Ini kita pindahin dengan cara diangkat rame-rame ya. Tadinya aku kira apiari mini ini tuh ringan, tapi ternyata lumayan berat juga woi. Ini kita ngangkatnya sampai 5 orang gitu. Ini kita angkat apiarinya perlahan-lahan, karena kalau terlalu barbar juga takutnya apiarinya malah rusak. Soalnya kayu-kayunya sebenarnya udah mulai lapuk sih. Oke, ini setelah perjuangan kita angkat apiarinya, sekarang apiarinya udah berhasil kita pindahin ke tempat yang udah kita siapin tadi. Sekarang apiari mininya udah berhasil kita pindahin, dan sebelum kita masukin lagi burung-burungnya ke dalam apiari mininya, ini kita renovasi dulu apiari mininya dikit-dikit biar kelihatan lebih bagus dan lebih kokoh. Atap plastik yang ada di atas apiarinya tuh sekarang diganti lagi karena yang kemarin udah rusak dan udah sobek. Ini selagi pak tukangnya benerin bagian luar apiarinya, sekarang aku mau beresin bagian dalamnya dulu nih. Ini sampah-sampah di dalam apiarinya banyak banget, jadi aku sapu semuanya biar kelihatan lebih bersih, dan nanti kalau burung-burungnya dimasukin mereka jadi nyaman. Ini gelodok burung lovebird-nya juga aku masukin lagi dan aku taruh di tempat semula. Ini semua bagian dalamnya aku atur lagi sesuai dengan suasana apiari sebelum dipindahin. Nah, ini sekarang aku lanjut buat siapin makanannya dulu. Seperti biasa makanannya ada yang kita taruh di atas dan ada yang di bawah. Nah, yang di bawah ini tuh sekarang aku pakai piring gitu untuk wadahnya karena aku nggak buat lagi di atas tanah. Minumnya kita taruh di sini aja, dan ini juga aku udah siapin kayak mangkok besar gitu. Ini nanti fungsinya tempat mandi burung-burung yang ada di dalam apiari. Ini tuh kayak semacam kolam mini gitu. Kalau kolamnya gini kayaknya udah pas kan, jadi nantinya nggak ada burung yang bakalan tenggelam di dalam kolamnya karena dangkal. Nah, ini juga aku nggak lupa buat siapin jagung muda juga. Ini nanti buat makanan indukan burung lovebird aku ya. Setelah semua proses pemindahan apiarinya beres, sekarang kita lanjut lagi untuk mindahin semua burung-burung yang ada di kandang sementara ke dalam apiari mini lagi. Pertama, kita masukin dulu burung lovebird ya. Nah, burung lovebird ini tuh kita bukain aja kandangnya dan biarin mereka keluar sendiri. Nah, untuk burung-burung yang lainnya kita tangkapin satu-satu untuk dimasukin ke dalam apiari, karena ini tuh kandangnya nggak bisa masuk ke dalam apiari karena pintu apiarinya terlalu kecil untuk kandangnya. Jujur di sini aku agak takut nanti burungnya ada yang lepas, tapi alhamdulillah semua proses pemindahannya berjalan dengan lancar dan gak ada yang lepas. Nah, ini burung terakhir dan kita juga harus paling hati-hati bawanya karena dia ini sensitif banget. Ini tuh indukan burung tekukur aku yang lagi punya anak. Dia benar-benar aku tempatin di dalam rumah tua ini tuh cuma sama anak-anaknya biar dia dapat ketenangan dan gak stres. Ini sarang dan anaknya kita tempatin lagi di tempat semula sebelum apiarinya dipindahin, dan ini kita buat dia di dekat sarangnya. Semoga indukan tekukurnya tetap mau ya merawat anaknya walaupun dia udah dipindah-pindahin. Oh ya, ini dia sekarang suasana di apiari mini. Alhamdulillah semua burungnya kelihatan baik-baik aja sih. Tapi memang sekarang apiarinya jadi kelihatan kosong banget karena belum ada tanaman gitu. Nanti kita hijauin lagi apiari mininya ya. Oh ya, indukan tekukurnya juga alhamdulillah banget. Ternyata dia benar-benar mau lagi merawat anaknya. Ini benar-benar baik banget sih indukan tekukurnya. Walaupun udah sering dipindahin, tapi dia nggak mau merajuk dan tetap mau merawat anaknya. Oh ya, karena kegiatan kita hari ini udah selesai, jadi kayaknya videonya sekian dulu aja ya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah!